Apa lu pernah disuruh naik panggung dan tiba-tiba otak lu ngeblank aja? Sedangkan lu punya temen yang di dalam situasi sama, malah performanya naik. Kenyataannya, orang sukses itu bukannya kerja tanpa stres. Mereka malah kerja di dalam lebih banyak stres. Tapi, mereka tahu bagaimana caranya untuk mengubah stres itu menjadi kekuatan. Nah, apa caranya? Kita harus bicara. Salah satu mitos terbesar mengenai kesuksesan itu adalah ketika lu sukses, itu lu udah nggak stres lagi. Padahal kenyataannya, semakin tinggi lo naik, semakin banyak juga nih masalah dan stres yang harus lo hadapi. Jadi, kalau misal lo nggak bisa menghadapi stres dengan baik, jangan-jangan ini nih yang selama ini menghambat perkembangan lo. Jadi kita contohin aja si Elon Musk. Elon Musk itu kan dia punya SpaceX, dia ngurus roket man, gitu loh. Itu udah banyak banget nih yang harus dia pikirin. Selain itu, tapi dia juga punya perusahaan Tesla yang ngurus mobil listrik. Dia harus kirim ke banyak negara. Nah, selain itu juga dia punya Starlink dan sekarang masuk politik. Jadi lu bayangin aja itu pressure dan stres yang dihadapi. Tapi ujung-ujungnya dia tetap baik-baik aja. Dia tetap malah bisa berkembang dan naik. Itu gimana caranya? Yang pertama, lu harus reframing dulu nih mengenai stres. Stres itu bukannya ancaman, tapi tantangan dan kesempatan. Jadi pada tahun 1982 kemarin, itu ada riset psikologinya nih oleh Garcia. Jadi, di riset itu dikumpulin murid-murid yang sedang mau tes matematika. Dan mereka itu semua sedang stres abis nih, karena tesnya memang sulit. Cuman, dibagi jadi dua. Ada satu kelompok murid yang sebelum tes dikasih tahu, kalau sebenarnya ada risetnya nih. Kalau lu stres itu, artinya oksigen di dalam tubuh lu lagi banyak. Itu performa lu makin naik jadinya. Sedangkan satu kelompok lagi, gak dikasih tahu apa-apa, dibiarin stres. Nah, hasilnya, itu ternyata murid-murid yang sudah tahu kalau stres itu ternyata baik, performanya naik dibandingkan dengan murid yang stres-stres aja, merasa itu hal negatif. Jadi ini bukan soal tes matematika aja, ini juga biasa dipakai oleh para atlet profesional dan public speaker. Jadi mereka emang udah tahu nih, kalau misalnya stres itu bukan hal yang buruk, malah bisa meningkatkan performa kalau mindset lu benar. Jadi selanjutnya, kalau lu merasa jantung lu berdebar-debar, lu jangan merasa lagi kalau, wah ini gue nggak mampu nih, gue belum siap. Lu malah harus yakin kalau itu tanda dari tubuh lu, kalau dia sudah menyiapkan diri lu. Artinya itu udah performa paling maksimal, lu saat itu udah paling siap. Yang kedua, lu juga harus ubah cara pikir lu, pakai cara pikir stoikisme nih. Ini ada yang namanya dichotomy of control. Jadi artinya, lu harus sadar kalau ada hal yang bisa lu kendalikan, dan ada hal yang tidak bisa lu kendalikan. Jadi lu harus cek lagi nih, apa hal yang lu khawatirkan itu bisa lu ubah atau enggak. Soalnya kalau lu khawatirin hal-hal yang nggak bisa lu ubah, itu lu mau ngapain lagi bro, udah culun banget lu. Jadi kayak contohnya gini, lu lagi mau dekor di wedding. Lu khawatir banget nih, kalau misalnya, gimana nanti kalau hujan, acaranya bakal hancur. Ya itu lu nggak bisa khawatirin hujan atau enggaknya, itu kan bukan di tangan lu. Yang bisa lu kendalikan itu adalah lu siapin payung, lu siapin tenda, lu siapin plan B. Kalau misalnya gimana-gimana, lu pindah ke indoor aja. Ingat, kalau misalnya ada masalah, lu gak akan bangkit naik, bro. Yang ada itu lu turun ke level persiapan lu. Jadi lu harus pastikan lu udah siapin semuanya dengan baik. Jadi kalau misal lu udah siapin semuanya, ya lu gak usah khawatir lagi. Karena semuanya sudah bukan di tangan lu. Itu udah di tangan Tuhan. Jadi, nah, cuman gimana kalau misalnya lu sudah tahu nih, kalau stres itu malah artinya tubuh lu siap. Dan lu udah persiapin semuanya. Tapi lu masih tetap gemetaran aja nih, lu merasa nggak siap. Akhirnya lu jadi nggak bisa performa dengan baik. Ini lu harus sadar juga. Kalau misalnya lu gugup itu karena mungkin ini hal pertama bagi lu. Lu belum pernah nyoba ini sebelumnya. Coba lu ingat-ingat lagi deh. Pada saat lu mulai berkendara. Pasti lu juga gugup banget dong di jalan. Lu nggak berani ngapa-ngapain nih. Pasti gemetaran. Tapi udah beberapa tahun kemudian, lu sekarang lu udah pede aja gitu. Bisa nyalip-nyalip jadinya. Jadi kalau lu udah biasa, itu pasti lu gak akan stres lagi. Cuman gimana caranya lu membiasakan hal ini? Ini biasa trik-trik yang dipakai oleh atlet-atlet profesional nih. Jadi mereka sebelum pertandingan itu, mereka sudah visualisasikan berkali-kali. Mereka udah bayangin. Kalau misalnya mereka itu biasa bayangin udah masuk ke lapangannya, terus reaksi penontonnya, terik mataharinya, terus bagaimana lawan mereka akan membalas, terus mereka balasnya gimana. Jadi mereka udah bertanding ratusan kali sebelum mereka mulai ke pertandingan sebenarnya. Biasanya mereka juga ada afirmasi nih, mereka ngomong ke diri mereka, kalau misalnya gue udah latihan beratus-ratus jam, gue yakin gue bisa. Ini adalah saatnya gue untuk menang. Jadi lu harus lakukan seperti itu juga. Sebelum lu mulai presentasi,
Sebelum lu mulai melakukan hal yang penting, lu harus bayangin dulu, lu sudah lakukan itu ratusan kali. Dijamin, pasti lu nggak akan stres itu jadinya. Selain itu, lu juga harus tanyakan ke diri lu sendiri. Kalau misalnya gua gagal, apa konsekuensinya? Jadi kalau misalnya lu gagal nih closing klien ini, apa konsekuensinya? Ya mungkin aja lu cuman harus cari klien lain. Kalau misalnya lu gagal presentasi ini, ya lu bisa coba lagi nanti. Jadi kalau lu sudah sadar itu, ya lu jadi nggak senervous itu juga. Jadi coba lu tanyakan lagi ya. Nah, tapi gimana kalau misalnya ternyata ini tinggi banget nih konsekuensinya bagi lu? Ini bisa pakai metode dari Navy SEALs, yaitu yang tentara-tentara di Amerika sana. Jadi mereka itu setiap kali sebelum misi, itu kan konsekuensinya besar banget. Mereka bisa jadi kembali antara hidup atau mati jadinya. Ini hidup dan atau mati, bro. Jadi mereka itu pasti normal dong kalau misalnya mereka merasa gemetaran dan nggak siap. Jadi mereka ada teknik pernafasan nih yang bisa membantu. Jadi caranya gini, pertama lu tarik nafas selama 4 detik. Setelah itu lu tahan selama 4 detik lagi. Setelah itu lu hembuskan selama 4 detik dan tahan selama 4 detik. Jadi lu buat kayak gitu terus selama 4 detik selama beberapa menit. Nah, ini sudah terbukti secara riset itu menurunkan hormon kortisol di dalam otak lu. Itu hormon yang bikin lu stres jadinya. Dan setelah lu lakukan ini, pasti lu merasa otak lu lebih jernih juga jadinya, lu lebih tenang. Nah, dan yang terakhir, yang nggak kalah penting, lu harus kelilingi diri lu juga dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang positif. Ini biasanya banyak nih, para pengusaha sukses yang benci nih, orang-orang yang bilang nggak bisa, negatif dan sebagainya. Karena kalau mereka seperti itu juga menurunkan mental lu nih, bikin lu tambah stres jadinya. Coba kalau misalnya lu kelilingi diri lu dengan orang-orang yang mampu, yang semuanya kayak, wah bisa, ayo kita jalani bersama, ayo kita pasti sukses. Kalau orang-orang seperti itu, lu juga jadi lebih gak stres, bro. Itu pasti hidup lu jadi lebih nyaman. Jadi, intinya, stres itu bukan musuhmu, tapi bagaimana cara kamu menghadapi stres itu agar menjadi kekuatan. Sekarang ini giliran lo. Coba pilih salah satu dari trik-trik tadi dan coba aplikasikan hari ini juga. Lo rencana mau coba trik yang mana? Ayo komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian punya teman atau orang yang sedang mengalami stres berat nih, itu ayo share video ini ya, agar mereka bisa terbantu juga. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.